Halo Biologiers, selamat datang di channel Biologi Asyik. Kali ini kita akan belajar tentang komponen ekosistem dan interaksinya dalam bentuk soal dan pembahasannya. Mari kita mulai. Baik, topik yang pertama adalah tentang identifikasi komponen biotik dan abiotik. Mari kita lihat bagaimana soalnya. Indra sedang berlibur di sebuah villa. Pada suatu pagi, dia melewati sebuah taman yang berisi tanah humus, pohon pinus, belalang, rumput teki, potongan ranting, bangkai tikus, tanaman beluntas, burung pipit, dan paku ekor monyet. Pertanyaannya adalah, komponen pada taman yang termasuk komponen biotik adalah, kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban, dan di sini ada 5 pilihan jawaban. Teman-teman, komponen biotik adalah komponen yang bisa melakukan ciri-ciri hidup seperti bergerak, bernafas, mengeluarkan zat sisa, kemudian bereproduksi seperti itu atau membentuk makanan. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini bisa kita lihat ya mana yang bisa melakukan ciri-ciri hidup. Pohon pinus, betul, belalang, rumput teki. Kemudian ada tanaman beluntas, burung pipit, dan paku ekor monyet. Bangkai tikus bagaimana? Kalau tikusnya masih hidup, dia komponen biotik dong. Tapi kalau sudah mati, dia disebut dengan komponen abiotik. Karena nanti akan diuraikan oleh pengurai di dalam tanah, kemudian menjadi zat-zat anorganik atau menjadi sumber mineral bagi kehidupan yang lain. Begitu juga dengan potongan ranting. Kalau rantingnya masih bersama dengan pohon utama, maka dia masih hidup. Tetapi kalau sudah potongan ranting lalu dia jatuh, maka dia bukan lagi komponen biotik ya. Jadi dari pilihan jawaban yang ada, kita bisa tentukan komponen pada taman yang termasuk komponen biotik adalah, iya betul sekali, pohon pinus dan belalang, burung pipit dan rumput teki, juga paku ekor monyet dan pohon pinus. Kita ke soal berikutnya, masih di interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Disajikan sebuah gambar yang saya ambil dari detik.com. Ini adalah di padang rumput, ada hamparan rumput yang luas, kemudian sapi dan pepohonan. Pertanyaannya adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut adalah titik-titik-titik. Jawabannya bisa lebih dari 1 dan kita diberikan 5 pilihan. Teman-teman, kuncinya di sini komponen biotik dan abiotik. Kalau lihat gambarnya yang menjadi komponen biotik siapa aja? Rumput, pohon, sapi, dan mungkin yang tidak terlihat ya, ada cacing atau mikroorganisme lain yang ada di dalam tanah begitu. Sedangkan komponen abiotiknya ada cahaya matahari, udara. Tentu sapi ini bisa berdiri dengan tegak ini karena ada udara ya, betul. Kemudian ada kelembapan, ada air yang tersimpan di dalam tanah. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana interaksinya. Pilihan yang pertama, rumput sebagai produsen dimakan oleh sapi sebagai konsumen. Di sini rumput dengan sapi adalah keduanya komponen biotik. Maka ini tidak bisa menjawab pertanyaan yang disajikan ya, karena komponen biotik dengan biotik. Yang kedua, sapi menghirup udara untuk bernafas dan bertahan hidup. Di sini ada interaksi antara sapi dengan udara. Sapi adalah komponen biotik dan udara adalah abiotik. Ini sesuai. Lalu yang ketiga, matahari menyinari rumput dan membantu fotosintesis. Di sini ada interaksi antara matahari sebagai komponen abiotik dengan rumput sebagai komponen biotik. Jadi sesuai ya dengan soalnya. Lalu yang keempat, pohon yang rindang menjadi tempat berteduh bagi sapi. Ada interaksi antara pohon dengan sapi, keduanya adalah komponen biotik. Jadi tidak sesuai dengan soalnya. Yang terakhir, air hujan yang jatuh disimpan oleh tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Ini air hujan komponen abiotik dan tumbuhan adalah komponen biotik, saling berinteraksi. Maka bisa kita tentukan mana interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang mungkin terjadi adalah sapi menghirup udara untuk bernafas dan bertahan hidup, matahari menyinari rumput dan membantu fotosintesis, dan yang terakhir, air hujan yang jatuh disimpan oleh tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Lanjut,
Berikutnya masih di subtopik yang sama, interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Bila kadar karbon dioksida dalam suatu ekosistem menurun, organisme yang pertama kali menerima dampak negatifnya adalah karbon dioksida ini sangat bermanfaat ya, sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Dan kita tahu komponen ekosistem yang bisa melakukan fotosintesis itu hanyalah produsen atau tumbuhan hijau karena dia memiliki klorofil. Maka kalau karbon dioksida dalam ekosistem menurun, organisme yang pertama kali menerima dampak negatif. Dampak negatif ya. Kalau manusia pasti akan menerima dampak positifnya. Karena seneng ya kalau karbon dioksida di lingkungan hidup kita itu kecil, tapi bagi tumbuhan itu adalah dampak negatif. Maka jawabannya adalah betul, produsen. Lanjut berikutnya tentang peran organisme autotrof dan heterotrof dalam ekosistem. Sekelompok peserta didik melakukan pengamatan di ekosistem sungai. Peserta didik tersebut menemukan beberapa jenis organisme seperti lumut, tumbuhan paku, siput, capung, kadal, teratai, ikan sepat, dan katak. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, manakah yang termasuk organisme autotrof dan organisme heterotrof, dan prediksikan apa yang terjadi jika organisme autotrof dalam ekosistem tersebut punah. Kalian tentukan ya, organisme autotrof itu adalah organisme yang bisa membentuk makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof tidak bisa dan dia mendapatkan nutrisi dari memangsa organisme autotrof atau organisme heterotrof lainnya. Oke, berarti dari sini kita bisa tentukan yang termasuk autotrof adalah lumut, tumbuhan paku, dan teratai. Sedangkan organisme heterotrof itu ada siput, capung, kadal, ikan sepat, dan katak. Nah, apa yang terjadi jika organisme autotrof dalam ekosistem tersebut punah? Kita harus tahu dulu interaksi antara organisme autotrof dan heterotrof itu ada pada rantai makanan. Ya, ini bentuk interaksinya. Maka ketika organisme autotrof itu punah atau berkurang, tidak ada lagi sumber makanan bagi organisme heterotrof. Akhirnya itu bisa mempengaruhi populasi organisme heterotrof, nggak ada sumber makanan, kelaparan, kemudian mati lalu populasinya berkurang. Begitu. Udah selesai ya jawabanmu dengan yang kita bahas hari ini? Oke, good. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang satuan ekosistem. Lita membuat sebuah akuarium. Dia mengisi akuariumnya dengan 10 ekor ikan gobi, seekor ikan rasbora, 2 ekor keong, beberapa tumbuhan Monte Carlo, ada juga seekor udang air tawar, beberapa bongka batu kali, dan pasir. Jumlah populasi di dalam akuarium Lita tersebut adalah apakah 1, 3, 5, atau 7? Populasi adalah kumpulan individu yang tinggal di sebuah habitat yang sama. Kumpulan individu itu berarti ada lebih dari 1. Kalau seekor ikan rasbora hanya 1 ekor, dia disebutnya individu, bukan populasi. 2 ekor keong sudah bisa disebut populasi. Maka kita lihat ya, mana nih yang gerombolan? Oh, ikan gobi ada 10 ekor, 1. 2 ekor keong, populasi yang kedua ya. Dan beberapa tumbuhan Monte Carlo, yang ketiga. Udang air tawar karena hanya seekor, dia bukan populasi. Beberapa bongka batu kali. Wah, ini beberapa bongka ya. Batu kali beberapa, tetapi karena batu kali ini bukan individu atau makhluk hidup, maka dia tidak bisa disebut dengan populasi. Dan juga pasir ya, kalau pasir banyak sekali, tapi itu tadi karena dia komponen abiotik, dia bukan populasi. Jadi ada berapa populasi? Betul, ada 3, yaitu populasi ikan gobi, populasi keong, dan populasi tumbuhan Monte Carlo. Kita lanjut berikutnya tentang bentuk interaksi antar makhluk hidup. Perhatikan gambar nomor 1 sampai 4. Tuliskan bentuk interaksi yang dialami makhluk hidup pada gambar tersebut. Gambar yang pertama adalah nyamuk ketika menusuk permukaan kulit manusia. Ya, nyamuk diuntungkan karena dia bisa mengambil nutrisi berupa darah, sedangkan kita merasa gatal atau mungkin nanti kalau nyamuknya ini membawa semacam Plasmodium vivax, maka dia bisa menginfeksi kita akan terkena malaria dan seterusnya ya.
Ini bentuk di mana satu organisme untung yang lainnya dirugikan. Nomor 1 adalah simbiosis parasitisme. Nomor 2, tampak ada kerbau dengan beberapa burung jalak yang nangkring di kepalanya ya. Apa yang dilakukan? Burung jalaknya mengambil kutu di rambut-rambutnya kerbau itu sebagai makanannya, dan kerbau enak nih, nggak gatel lagi ya. Maka ini adalah simbiosis mutualisme karena keduanya diuntungkan. Gambar yang ketiga tentang elang dengan kelinci. Elang yang menangkap kelinci ini ya. Oke, ini adalah bentuk predasi karena elang ini memangsa kelinci. Jadi bukan mengejar untuk diajak main, enggak, tapi dikejar untuk dimangsa ya. Kemudian nomor 4 ini tampak sapi, begitu beberapa, dan mungkin kerbau ya, agak kurang terlihat. Ini ada di satu padang rumput. Ada kebutuhan yang sama dan diperebutkan oleh beberapa individu atau spesies, maka ini adalah sebuah kompetisi. Karena hanya diminta untuk menuliskan bentuk interaksinya, maka kalian tidak perlu menjelaskan. Lanjut, berikutnya masih dibentuk interaksi antar makhluk hidup. Perhatikan bentuk-bentuk simbiosis berikut, ada 6 bentuk simbiosis dan kalian harus menentukan contoh dari simbiosis parasitisme. Jawabannya boleh lebih dari 1, apakah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Yang mana nih ya? Tumbuhan Padma raksasa yang menempel pada akar tumbuhan liana ini termasuk parasitisme karena tumbuhan Padma raksasa mengambil nutrisi dari tumbuhan liana. Bakteri Rhizobium leguminosarum dan akar tanaman kacang-kacangan ini termasuk simbiosis mutualisme. Karena bakteri Rhizobium itu bisa dapat tempat tinggal kalau dia tinggal di akar tanaman kacang-kacangan. Sedangkan tanamannya diuntungkan karena bakteri Rhizobium ini bisa mengikat nitrogen bebas yang ada di alam. Dia dapat nitrogennya itu dari jasanya si bakteri ini, dan nitrogen ini dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, tanaman anggrek yang menempel pada tumbuhan inang. Tanaman anggrek ini hanya menempel untuk bisa mendapatkan sinar matahari yang berlimpah supaya dia bisa berfotosintesis, tetapi dia tidak mendapatkan atau mengambil sari makanan dari tumbuhan inangnya. Terus yang keempat ya. Jadi ini bentuk simbiosis komensalisme ya. Satunya diuntungkan, tumbuhan inangnya tidak apa-apa. Yang keempat, cacing pita yang hidup di usus manusia. Cacing pitanya mendapat nutrisi dan manusianya kehilangan nutrisi. Jadi ini adalah bentuk simbiosis parasitisme. Anemon laut dan ikan badut di ekosistem laut, ikan badutnya bisa tinggal di situ atau bersembunyi begitu ya. Anemon lautnya nggak masalah apa-apa, silahkan tidak mengganggu aktivitasnya dia atau metabolismenya anemon laut. Jadi ini bentuk simbiosis komensalisme. Yang keenam, tumbuhan tali putri dan tumbuhan beluntas. Tumbuhan tali putri ini tinggal di tumbuhan beluntas, kemudian mengambil nutrisi dari tumbuhan beluntas, tapi dia tidak membuat makanannya sendiri ya. Maka ini adalah bentuk simbiosis parasitisme. Jadi yang bisa kita tentukan adalah ya nomor 1, 4, dan 6 yang termasuk simbiosis dari parasitisme. Lanjut ya. Oke, masih ada nih. Ini masih bentuk interaksi antar makhluk hidup. Di sebuah ekosistem terdapat beberapa jenis hewan yaitu kambing, kerbau, ayam, musang, dan burung jalak. Jelaskan 2 jenis interaksi yang mungkin terjadi di antara hewan-hewan dalam ekosistem tersebut. Kalau melihatnya kambing, kerbau, ayam, musang, dan burung jalak, pertama kamu harus tahu dulu ya, mana yang berperan sebagai predator, mana yang ada kebutuhan yang sama. Nah, atau mana yang bisa hidup bersama. Di situ kita bisa menentukan bagaimana bentuk interaksinya. Yang mungkin terjadi adalah pertama, antara musang dengan ayam. Musang ini adalah pemangsa ayam, maka dimungkinkan ada predasi di situ. Yang kedua adalah bagaimana kerbau dan burung jalak hidup bersama, di mana burung jalak bisa diuntungkan dengan memakan kutu di kulit kerbau, dan kerbau juga diuntungkan karena kulitnya bersih, terbebas dari kutu. Yang ketiga,
kompetisi antara kambing dan kerbau karena mereka mempunyai makanan yang sama ya, jenisnya yaitu rumput. Atau yang keempat nih, antara kambing dan ayam hidup bersama tetapi tidak terlalu terjadi interaksi karena kebutuhannya nggak ada yang sama. Walaupun kecil ya, ayam itu mungkin makan rumput tetapi tidak sebanyak kalau misalnya di situ individu lain yang ada di habitat itu kambing atau biri-biri, domba, kuda mungkin yang memang makanannya sama dengan kambing atau sapi di situ. Ya, jadi ini adalah interaksi yang mungkin terjadi dengan hewan-hewan ini jika mereka hidup di ekosistem yang sama. Kita lanjutkan ke soal berikutnya tentang dinamika populasi. Perhatikan gambar berikut. Sebuah jaring-jaring makanan di mana di situ ada rumput, kelinci, rubah, singa dengan rusa. Pertanyaannya adalah jika pada ekosistem populasi kelinci berkurang karena diburu, jelaskan apa yang terjadi dengan populasi lain pada ekosistem tersebut. Teman-teman, populasi lain di ekosistem ini berarti ada rubah, singa, rusa dengan rumput atau padi. Itu yang harus kalian jelaskan. Karena ketika satu turun jumlahnya atau naik jumlahnya itu akan berdampak pada populasi yang lain. Bukan hanya populasi terdekat. Oke, sekarang kita lihat mulai dari yang populasinya paling dekat ya. Kalau kelincinya berkurang, rubahnya gimana? Kelinci adalah sumber makanan bagi rubah. Jadi sudah pasti rubahnya akan berkurang karena makanannya habis. Kelincinya, sumber makanannya. Sekarang kita lihat ini rumput atau padi. Bagaimana pemangsanya nggak ada nih. Apakah rumputnya akan berkurang atau stabil? Populasi padi akan tetap karena walaupun kelinci berkurang, namun konsumen lain masih ada yaitu rusa. Tapi rusa nggak ada saingannya. Oh, mari kita lihat. Ini memang tidak bisa terputus ya. Rusa ini adalah dimangsa oleh singa. Betul ya? Ketika singa ini sudah kehilangan satu dari dua sumber makanan, maka singa ini akan memangsa lebih banyak rusa demi memenuhi kebutuhan energinya. Rubahnya nggak ada, oke dia akan memangsa rusa. Maka populasi rusa akan tetap karena kompetisi dengan kelinci berkurang, namun singa sebagai predator akan memangsa lebih banyak dikarenakan mangsa lain yaitu rubah berkurang jumlahnya. Maka singa akan punya kecenderungan memangsa rusa lebih banyak lagi untuk bertahan hidup. Karena dia memangsa lebih banyak, maka populasi singa dikatakan stabil. Karena walaupun rubah berkurang, namun populasi rusa masih dapat dimangsa sesuai kebutuhannya. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke dinamika populasi yang lain. Perhatikan rantai makanan berikut, kemudian kamu diminta untuk menentukan pernyataan ini benar atau salah. Sawi dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular. Pernyataan yang pertama, jika populasi ular berkurang, maka populasi ulat akan bertambah. Ularnya di konsumen puncak, kemudian ulatnya ada di konsumen yang pertama. Secara langsung dia tidak akan memangsa ulat. Ya. Secara langsung dia tidak akan memangsa ulat, maka kalau populasi ular berkurang, dia tidak akan bertambah karena ada predator. Ayamnya, ayam ini masih mempredasi ulat, maka ya stabil karena tidak berhubungan dimangsa langsung oleh ular, maka pernyataan ini salah. Yang kedua, jika populasi sawi berkurang, maka populasi ayam berkurang. Sawi adalah sumber makanan dari ulat, ulat sumber makanan dari ayam. Ketika sumber makanannya ulat habis atau berkurang, maka ulatnya juga akan berkurang. Maka ayam juga bisa berkurang karena sumber makanannya habis. Maka ini adalah benar. Yang ketiga, jika populasi ulat bertambah, maka populasi sawi berkurang. Populasi ulatnya bertambah, maka populasi sawi berkurang. Pemangsanya bertambah, maka betul sumber makanannya akan berkurang. Dan pernyataan yang terakhir, jika populasi ayam berkurang, maka populasi ular berkurang. Betul ya?
Jika populasi ayam berkurang, maka populasi ular berkurang karena ini ayam merupakan sumber makanan dari ular. Oke, semakin benar semua ya, semakin banyak yang benar ya jawaban kalian. Good. Sekarang kita lanjut ke jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Jika populasi tikus menurun karena banyak dibasmi oleh manusia, peristiwa yang akan terjadi adalah bagaimana populasi-populasi di sekitarnya. Ada 4 pilihan jawaban. Ular dan elang menurun, kelinci dan ular menurun, kadal dan ular meningkat, elang dan ular meningkat. Kita lihat ya, apakah benar jika populasi tikus menurun karena banyak dibasmi, maka ular dan elang menurun. Tikus merupakan makanan dari ular dan elang. Jika sumber makanannya habis, maka pemangsa juga akan tidak bertahan. Begitu ya. Bagaimana dengan opsi B? Kita bisa cek dulu. Kelinci dan ular menurun. Kelinci tidak memangsa langsung pada tikus, maka dia tidak punya interaksi predasi, maka kelinci tidak bisa mempengaruhi atau tidak bisa dipengaruhi oleh tikus. Salah ya. Kadal dan ular meningkat. Kadal dia memangsa belalang, tidak memangsa tikus. Jadi ketika sumber makanan tikus ini tidak menjadi sumber makanan bagi kadal, jadi tidak berpengaruh. Berikutnya elang dan ular meningkat. Elang dan ulang punya sumber makanan tikus, harusnya menurun ya, bukan meningkat. Maka jawabannya adalah ular dan elang menurun. Good. Lanjut, berikutnya masih di jaring-jaring makanan dan gambar yang sama. Pertanyaannya adalah pasangkan nama organisme dengan perannya pada jaring-jaring makanan. Ular, kelinci, dan elang. Mari kita lihat ular itu akan memangsa tikus. Maka ketika dia memangsa konsumen satu, statusnya adalah konsumen sekunder. Ular berperan sebagai konsumen sekunder. Kemudian yang ketiga kelinci. Kelinci ini memakan langsung produsen, maka dia dikatakan sebagai konsumen primer. Betul sekali. Elang, nah elang ini memangsa kelinci, konsumen primer, maka elang bisa dikatakan sebagai konsumen sekunder. Tetapi kita lihat pada rantai padi tikus, ular, dan elang, dia memangsa ular yang konsumen sekunder, maka dia bisa juga dikatakan sebagai konsumen tersier. Jadi elang bisa menjadi konsumen sekunder sekaligus menjadi konsumen tersier. Oke. Lanjut berikutnya masih di jaring-jaring makanan, ada gambar jaring-jaring makanan berikut yang ditanyakan adalah organisme apa yang bisa berperan sebagai konsumen sekunder maupun tersier. Kemudian tuliskan semua rantai makanan yang membentuk jaring-jaring makanan tersebut dan pertanyaan terakhir adalah organisme apakah yang populasinya paling banyak ya. Baik. Organisme yang bisa berperan sebagai konsumen sekunder maupun tersier adalah ular dan burung sri gunting. Kenapa begitu? Karena ular ini ketika rantai tumbuhan tupai ular, dia memangsa konsumen primer sehingga dikatakan konsumen sekunder. Tetapi ketika melihat rantai tumbuhan belalang, kadal, dan ular, dia memangsa konsumen sekunder sehingga dia bisa dikatakan sebagai konsumen tersier. Begitu juga dengan burung sri gunting. Ya, rantai makanannya apa aja? Mari kita urutkan ya dari yang paling kiri. Tumbuhan belalang katak ular. Yang kedua, tumbuhan belalang kadal ular. Ketiga, tumbuhan tupai ular. Yang keempat, tumbuhan warna coklat, kumbang, dan burung sri gunting. Dan yang kelima, tumbuhan ulat daun dan burung sri gunting. Benar semua ya? Good. Sekarang ditanya organisme apa yang populasinya paling banyak. Jelas dia produsen ya, yaitu tumbuhan. Bukan yang konsumen puncak. Dalam piramida makanan, konsumen puncak itu wilayahnya paling kecil ya, bagiannya paling kecil. Jumlahnya memang lebih sedikit daripada produsen. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang jaring-jaring makanan. Silakan perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut. Berdasarkan jaring-jaring makanan, jika ular banyak diburu untuk diambil kulitnya, usaha yang sebaiknya dilakukan agar tikus tidak merusak tanaman padi adalah, karena ular sudah tidak ada, maka kita harus
memelihara atau membuat predator yang lain dari tikus itu tetap hidup supaya ada yang memangsa. Karena kalau tikusnya ini populasinya meledak, maka tanaman padinya yang akan terancam karena itu akan dirusak atau dimangsa lebih banyak lagi. Maka di sini siapa yang merupakan predator dari tikus selain elang? Betul. Selain ular ya, maksudnya betul, yaitu elang. Maka jawabannya adalah kita harus menjaga kelestarian burung elang. Meningkatkan populasi katak tidak benar karena katak tidak mempredasi tikus, nggak berpengaruh apa-apa. Mengendalikan populasi burung pemakan padi juga tidak karena tidak memangsa tikus ya. Atau membasmi hama belalang dengan insektisida juga tidak ada hubungan predasi dengan tikus. Lanjut berikutnya tentang piramida makanan. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, zebra bisa menempati tingkat trofik keberapa, sedangkan burung elang dapat menempati tingkat trofik yang keberapa dan keberapa. Ya, oke. Di sini kita lihat konsumen primer, trofik yang pertama selalu diduduki oleh produsen. Trofik pertama diduduki oleh produsen, trofik kedua oleh konsumen primer, trofik ketiga konsumen sekunder, begitu seterusnya. Maka kita lihat zebra ini kan sebagai konsumen primer, maka dia ada di trofik kedua. Betul sekali. Sedangkan burung elang, kita lihat di sini burung elang dalam rantai padi, kelinci, dan elang, dia bisa menempati trofi yang kedua karena konsumen sekunder. Maaf, ketiga ya, karena konsumen sekunder. Kemudian kalau di rantai padi, kelinci, ular, dan elang, dia jadi konsumen tersier, maka menempati trofik yang keempat. Begitu ya. Lanjut berikutnya, masih tentang piramida makanan. Perhatikan piramida ekologi berikut. Nah, berdasarkan piramida tersebut, berapa energi yang diterima oleh konsumen tersier? Apakah 700 kilokalori, 70 kilokalori, 7 kilokalori atau 0,7 kilokalori? Dan berikan alasan atas pilihan jawabanmu tersebut. Teman-teman, energi yang berpindah dari trofik satu ke trofik berikutnya itu hanya 10%. 90%-nya akan berubah menjadi energi yang lain. Maka kalau di sini adalah produsen 7.000 kilokalori, di konsumen yang pertama hanya 700 kilokalori, di konsumen sekunder hanya 70 kilokalori, dan di konsumen tersier hanya 7 kilokalori. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. 7 kilokalori. Lanjut, berikutnya adalah tentang piramida makanan juga. Kalian diberikan pilihan ada kelinci, tanaman wortel, burung elang dengan ular. Di sini ada 1, 2, 3, 4 piramida. Susunan piramida makanan yang sesuai dengan ekosistem tersebut adalah piramida yang nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4. Berikan alasannya. Di sini kita harus tentukan trofik paling bawah adalah produsen, yaitu tanaman wortel. Maka carilah yang piramida yang trofik paling bawah itu diisi oleh tanaman wortel tersebut. Begitu. Kemudian trofik berikutnya adalah herbivore, yaitu kelinci. Trofik berikutnya adalah karnivore yang memungkinkan memangsa kelinci. Begitu. Jadi yang benar adalah piramida nomor 1, yaitu produsen dimakan oleh kelinci, dimakan oleh ular, lalu dimakan oleh burung elang. Gitu ya. Lanjut, berikutnya kita ada di piramida makanan masih. Perhatikan tabel berikut yang menunjukkan jenis organisme dan jumlahnya dalam sebuah ekosistem. Ada tabel di situ ya. Berdasarkan informasi tersebut, kalian diminta untuk menentukan pernyataannya benar atau salah. Benar atau salah ya. Yang pertama, organisme W berperan sebagai konsumen sekunder. Nah, kita lihat teman-teman, kalau jumlah organisme ini dibuatkan piramida,
maka yang akan menjadi trofik pertama diisi oleh yang jumlahnya paling besar, yaitu produsen, dan itu disimbolkan organisme X. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah produsen? Kemungkinan adalah produsen dari jumlahnya. Karena dalam piramida selalu jumlah terbanyak adalah produsen. Lalu di atasnya yang lebih kecil daripada 5.000 yaitu 1.500 ini menjadi konsumen primer. Konsumen sekundernya adalah Y dan konsumen tersiernya adalah W. Dilihat dari jumlahnya. Maka ketika ada pernyataan organisme W berperan sebagai konsumen sekunder, jawabannya adalah salah. Karena seharusnya konsumen sekunder adalah V. Maaf, Y. Jadi seharusnya konsumen sekunder adalah Y. Oke. Lanjut pernyataan yang kedua, energi terkecil tersimpan pada organisme X. Energi terkecil tersimpan pada organisme X. Energi terkecil harusnya tersimpan pada konsumen puncak dan itu W. Kalau X dengan jumlah 5.000, maka di sini harusnya energinya paling besar dalam piramida makanan. Jadi ini adalah salah. Yang ketiga, jika dibuat piramida makanan, maka trofik kedua dihuni oleh organisme V. Kita tadi sudah lihat ya, trofik kedua diisi oleh konsumen primer yang jumlahnya dibawa dari produsen. Betul, benar. Pernyataan terakhir, energi pada kelompok organisme Y lebih besar daripada kelompok organisme W. Dilihat dari jumlahnya juga Y lebih besar daripada W ya, maka energinya yang tersimpan di sini juga lebih besar daripada W. Maka pernyataannya benar. Begitu teman-teman. Ya, selesailah sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan kalian bisa menonton video-video yang lain di channel ini untuk belajar biologi dengan menyenangkan dan lebih asyik. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya.